Selamat pagi rekan-rekan. Mari kita awali kelas kita dengan doa pagi. Silahkan petugas. Ya, Promo. Silahkan. Mari teman-teman, suster, bruder, dan Promo sekalian, kita awali program ini dengan doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa kami, kepadamu ku persembahkan hari ini. Tunjukkan semua doa, pikiran, perkataan, tindakan maupun suka dukaku yang hari ini dalam kesatuan dengan putramu Yesus Kristus. Yang senantiasa mempersembahkan dirinya dalam Ekaristi bagi keselamatan dunia. Kiranya Roh Kudus yang menjala Yesus juga menjadi pembimbing dan kekuatanku hari ini, sehingga aku siap sedia menjadi saksimu. Bersama Santa Maria, Bunda Yesus dan Gereja, secara khusus aku berdoa bagi wujud-wujud Bapa Suci dan para rasul doa gereja ini Indonesia untuk bulan Maret ini. Wujud gereja universal menghadapi tantangan bioetika. Kita berdoa untuk umat Kristiani yang menghadapi tantangan bioetika baru, sehingga semoga mereka dapat membela martabat segenap umat manusia dengan doa dan iman. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami ya Tuhan. Wujud gereja Indonesia, pengabdian politik. Kita berdoa semoga di dalam demokrasi ini, para elit politik dan pemerintah menggunakan kewenangannya untuk mengabdi dan menata masyarakat dan bukan untuk mengasihinya. Kami mohon doa kami ya Tuhan. Wujud khusus, sudilah menguduskan martabat kami dan menguasai Paskah sehingga disatukan dengan Yarab Sang Putra yang satunya menjalankan pengutusan-Mu. Kami mohon doa kami ya Tuhan. Dilanjutkan bacaan kitab suci dan renungan. Bacaan dari Injil Matius bab 18 ayat 21 sampai dengan 35. Sekali peristiwa, Petrus datang kepada Yesus dan berkata, "Tuhan, sampai berapa kalikah aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Ketika ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunasi hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskan segala hutang itu. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Maka raja itu menyuruh memanggil hamba pertama tadi dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonnya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkan dia kepada algojo-algojo, sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Demikianlah Bapa-Ku yang di surga akan berbuat terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Romo, para suster dan bruder serta teman-teman sekalian,
Hal mengampuni termasuk salah satu sikap batin yang sulit dilakukan. Sulitnya mengampuni merupakan pengalaman banyak orang, dan sikap ini juga mungkin ada pada diri kita sendiri. Banyak penyebab mengapa orang sangatlah sulit untuk mengampuni. Salah satu faktor yang bisa menjadi penyebab mengapa sulit mengampuni adalah rendahnya harga diri orang di hadapan sesama dan gengsi yang tinggi. Hal demikian terjadi dalam bacaan hari ini. Yesus memberikan pengampunan terhadap para murid dan pendengarnya perihal pengampunan dan belas kasih Allah terhadap manusia berdosa. Raja menghapus segala hutang hambanya yang memiliki hutang tidak terhitung jumlahnya. Hal ini menggambarkan Allah yang tidak menghitung-hitung kesalahan manusia dan memberikan rahmat pengampunan kepada manusia tanpa batas. Namun hamba yang telah dibebaskan hutangnya oleh raja tidak dapat juga memberikan rasa pengampunan terhadap hamba lain yang memiliki hutang terhadapnya, dan ia mencekik hamba lain bila ia tidak dapat melunasi hutang. Hal ini menggambarkan sikap manusia yang tidak dapat mengampuni sesama, meskipun rekan sesama tersebut telah meminta pengampunan dan penyesalan. Masa Prapaskah adalah masa penuh tobat dan perubahan hati untuk menjadi manusia baru. Yesus mengajak kita dalam bacaan hari ini, mengampuni adalah bagian dari sikap kemanusiaan kita. Mengampuni juga bagian dari ajaran iman dan gambaran Allah yang penuh belas kasih. Masa Prapaskah ini menjadi kesempatan untuk kita melihat belas kasih Allah yang mau mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Selain itu, kita juga diajak untuk belajar mengampuni sesama kita. Karena Allah telah terlebih dahulu mengampuni kita. Sebab pengampunan tidak memiliki batas. Mari kita mohon ampun kepada Allah dan mau mengampuni sesama. Amin. Marilah kita bersatu dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur atas berkat dan kasih setiamu sehingga kami dapat memulai perkuliahan kami ini. Tuhan, saat ini kami hendak memulai perkuliahan kami, berkatilah jalannya perkuliahan kami ini, mulai dari awal hingga selesai. Kiranya perkuliahan ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kami mohon, terangilah akal budi kami, supaya kami dapat memahami materi yang kami pelajari dengan sungguh-sungguh. Inilah doa kami ya Tuhan, demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih para petugas doa dan Mbak Gracia Sinaga yang doanya masih tablet ya, tentang mengawali kuliah. Nah, teman-teman, pagi hari ini kita akan berbicara sebuah tema yang menurut saya sangat relatable ya dengan hidup banyak dari kalian dan bahkan seluruh dari kita semua yang ada di kelas ini, yaitu kita akan bicara soal krisis perkawinan. Nah, tema ini menurut saya akan mudah-mudahan ya tidak tumpang tindih, melainkan akan saling melengkapi ya, dengan misalnya mata kuliah konseling pastoral ya, kalau kalian nanti dapat atau sedang dapat, atau kitab hukum kanonik. Nah, kita akan mencoba melihatnya dari perspektif liturgi ya. Dan yang kita perhitungkan juga adalah pendekatan pastoral, karena kita akan menjadi para pekerja pastoral. Nah, tadi Suster Liana sudah mengangkat salah satu tema dari Renungan Injil, yaitu mencoba melihat kitab suci dari keluarga. Ya. Dan ini menurut saya penting ya, teman-teman, kita membaca, menafsirkan kitab suci dari perspektif tertentu.
Kebetulan kemarin saya diundang ya, masih ada amplopnya teman-teman ya. Saya diundang ke Hotel Royal Ambarukmo ya, untuk memberikan renungan kepada sekitar 20-an warga Katolik yang berprofesi di sana. Senang juga ya diundang ke hotel, lama nggak ke hotel sampai bingung ya. Naik lift itu ternyata di sana lebih modern ya teman-teman ya, tidak pakai pencet-pencet. Dan saya jadi bingung ya kalau ada tulisan no touch, jur di kapak nih ya masuk liftnya ya. Ternyata cuma tangan kita didekatkan di dekat itu ya tombolnya itu lalu otomatis ya. Nah ini ketahuan apa ya, Romo yang ke hotelnya itu nggak pernah ke hotel bintang 5 ya, tapi hotel melati saja ya, kelihatannya cukup buat saya. Nah teman-teman, saya ingin ke Suster Liana dulu ya yang memberikan renungan. Renungannya baik Suster, ya kita harus memberikan apresiasi pada renungannya. Nah selain pengampunan Suster ya, ada nggak sih cara lain untuk memandang perikop kitab suci ini kalau kita memandangnya dari perspektif keluarga? Kira-kira kalau Suster membaca lagi perikop Injil yang ada tadi, kira-kira tema lain selain pengampunan yang terkait dengan keluarga apa sih Suster dalam perikop tadi? Betul ya, pengampunan itu menjadi tema besar ya. Dan saya kira ini dan di teks kita yang akan kita baca nanti, pengampunan itu mendapatkan tempat yang istimewa, terutama ketika keluarga pasca krisis. Ya. Sayang banget kalian tidak ada yang jadi Romo sekarang ini ya, kecuali saya. Tetapi nanti teman-teman ya, kalau kalian ada dalam pelayanan rekonsiliasi, baik di ruang tamu ya maupun di ruang rekonsiliasi di gereja, kalian akan sering mendengarkan persoalan di sekitar keluarga, di sekitar pengampunan. Betapa pengampunan itu membutuhkan ya. Di satu sisi tadi Suster bilang kerendahan hati dari pihak kita, dan satu lagi pengampunan itu seringkali menjadi possible karena rahmat Allah. Nah, maka dalam bingkai itu kemudian Henry J.M. Nouwen, seorang spiritualis ya dari Amerika itu pernah mengajukan pertanyaan yang menggelitik ya. Lebih mudah mana? Mengampuni orang atau menerima pengampunan? Nah, ini tidak akan saya tanyakan pada Suster Riana, tetapi akan saya tanyakan pada teman-teman yang lain ya. Nah, Suster, tema apa selain pengampunan yang terkait dengan keluarga ya? Mari kita buka mata kita lebih besar, meskipun ini masih pagi ya. Dari perikop tadi kira-kira tema apa sih yang terkait dengan keluarga yang selain pengampunan? Ada tema lagi nggak sih, Suster, yang bisa kita angkat? Menurut saya cinta kasih, Romo. Apakah itu juga bagian dari pengampunan? Yeah. Karena kenapa saya bilang itu cinta kasih? Karena itu masalahnya berutang tadi, Romo. Berutang itu, dan itu menyangkut masalah keluarga gitu, Romo. Dan kenapa dia sampai dihukum? Ya karena utang di dalam keluarga gitu, Romo. Bukan tadi diceritakan tentang utang karena berfoya-foya. Jadi menurut saya itu juga ada sangkut pautnya tentang bagaimana cinta kasih di dalam keluarga itu dalam menghadapi suatu masalah. Oke, itu yang saya maksud, Suster ya. Tetapi bukan terutama cinta kasihnya, tetapi yang kedua yang Suster sebut, yaitu soal hutang. Karena ini nanti menghantar kita pada pembicaraan tentang realitas keluarga-keluarga dengan kemiskinan. Ya. Dan tidak hanya itu, terutama ketika nanti kita berbicara tentang krisis perkawinan, keluarga-keluarga yang hidup secara miskin
ketika terjadi krisis perkawinan, apalagi pada kasus perceraian, nanti mereka akan menderita lebih traumatik lagi ya dibandingkan mereka yang secara finansial itu punya ketahanan ya. Ya, secara finansial lebih punya ketahanan. Nah, ini nanti terutama ketika kita memperhitungkan ya pelayanan pastoral, kita perlu memperhitungkan sisi ini ya. Maka ya kepekaan kita di dalam membaca kitab suci dari macam-macam perspektif ya, Suster. Nanti kalau kamu masuk mata kuliah lain, tentu kamu juga akan diundang untuk melihat dari perspektif yang lain ya. Tetapi salah satu perspektif baru adalah membaca kitab suci dari perspektif ekonomi. Atau kalau kepentingan kita ya, karena kita tidak di fakultas ekonomi, melainkan di pendidikan keagamaan Katolik, kita melihatnya dari keluarga ya. Karena nanti kalau teman-teman membaca bagian-bagian awal dari Amoris Laetitia, dokumen yang kita bicarakan hari ini, di dalam kitab suci ada banyak kisah keluarga. Oke. Mari kita mulai. Mas Heri Jun Kristo. Salah satu kisah keluarga yang ada dalam kitab suci apa, Mas Heri Jun? Tadi sudah dibuka oleh Suster ya. Ada hutang, ada pengampunan, ada tema apa lagi, Heri Jun? Kalau dari saya apa ya? Menyadari, Rom. Menyadari menyadari bahwa pernikahan atau perkawinan itu tidak segampang yang kita pikirkan gitu. Jadi di situ kita harus menerima permasalahan-permasalahan, problem-problem yang ada di keluarga gitu, Rom. Oke, misalnya ya, kalau melihat keluarga Maria dan Yusuf, persoalan apa sih yang pernah mereka alami sebagai keluarga? Bahkan mungkin sebelum mereka jadi keluarga ya, ketika mereka masih dalam pertunangan. Jadi ada beberapa, ini tidak apa-apa ya teman-teman kalau kalian merasa ini sesuatu yang baru ya, kita membaca kitab suci dari perspektif keluarga. Jadi kan kadang-kadang cara kita membaca kitab suci itu kan kita langsung ya mencari arti dari teks itu. Padahal sebenarnya background keluarga itu kalau itu kita perhitungkan, teks itu bisa kita tafsirkan secara jauh lebih baik ya. Sudah ketemu Mas Heri Jun Kristo? Misalnya ya, kalau keluarga Nazaret, persoalan keluarga apa yang bisa kamu tangkap? Ada beberapa ya. Saya belum menemukan, Romo. Oke ya, silahkan. Kamu minta dibantu siapa, Heri Jun, di kelas ini ya? Kita mulai aja yang sudah ada kameranya. Ya, ada banyak. Silahkan menyebut salah satu temanmu. Saya mengundang Brother Jack. Oke, Brother Jack. Ya, yuk Brother Jack. Misalnya ya, persoalan keluarga yang dialami oleh keluarga Nazaret apa? Kalau dari saya mungkin ini masalah mengasuh anak sama masalah ekonomi, Romo. Oke, mengasuh anak. Saya ambil satu aja dulu ya, mengasuh anak. Persoalannya ada di mana? Di keluarga Nazaret. Soal mengasuh anak ya. Ini teman-teman, nanti kalau dalam diskusi yang ada umum, nanti ini akan masuk dalam tema parenting ya. Soal pengasuhan anak. Misalnya kalau keluarga Nazaret,
Mereka ada masalah parenting, Cek Juang? Kalau dari keluarga Nazaret, memang kalau dilihat dicari masalah itu memang nggak ada, cuman dari cara didiknya Yohanes sama Maria itu memang beda Yosef ketika dan Yohanes, Yosef dan Maria ya. Yosef sama Maria itu sangat berbeda. Ketika ambil salah satu contoh ketika Yesus mereka mencari Yesus di Bait Allah, dan itu sebenarnya dalam hati Bunda Maria itu memang ada rasa kayak anak ini kok kurang ajar banget, sudah dicari sampai perjalanan yang cukup lama, ternyata jawabannya yang cukup membuat kesal. Tapi Bunda Maria tetap sebagai seorang ibu yang luar biasa yang kemudian membentuk Yesus secara ya seperti tidak ada masalah dalam dirinya gitu loh. Jadi selalu mengerti, dan mungkin karena bahwa Yesus adalah utusan Allah yang ada dalam hidupnya, maka Bunda Maria kemudian mengerti bahwa anaknya memang kemudian harus seperti itu. Mungkin itu, Romo. Oke, terima kasih Cek Juang ya. Kalau kisah ini mungkin dibawa ke Indonesia ya, Bunda Marianya bawa sapu lidi ya, mencari Yesus ke Kenisa ya. Oke, itu adalah salah satu Heri Jun ya. Oke, Cek Juang, kamu boleh pilih teman kamu satu lagi. Kita masih ke keluarga Yosef dan Maria ya. Cek Juang, jangan lupa suaminya Bunda Maria itu bukan Yohanes ya, tapi Yosef ya. Yuk, Cek Juang, pilih salah satu teman kamu di sini. Saya pilih orang yang paling suci, Romo, Santa Monica. Suster, orang yang paling suci di kelas ini, silahkan. Santa Monica, ya. Saya tuh kadang-kadang saya tadi melihat-lihat kalian ya. Ternyata ada dua suster yang wajahnya kalau kita nggak hati-hati itu bisa kok kelihatannya agak mirip-mirip ya. Suster Liana dan Santa Monica ya. Itu ternyata wajahnya agak ada kemiripan ya. Saya tadi tak lihat-lihat. Oh iya juga ya, pantas. Kok ada dua orang di kelas ini ya? Yang hantu yang mana ya? Yuk, Suster Santa Monica. Wah, kita kayaknya diminta bicara dari hati ke hati nih dengan Suster. Suaranya nggak kedengaran, Sus. Coba dicopot dulu ininya. Ya. Mungkin kedengaran kalau dicopot ya. Kalau dicopot nggak usah pakai ininya, Suster, mikrofonnya. Volumenya aja digedein ya, laptopnya atau komputernya. Cek, halo, halo. Ya udah, nggak apa-apa. Suster nulis dulu aja ya. Jadi kita akan mencoba melihat beberapa persoalan yang ada di dalam karakter-karakter kitab suci. Ini cara yang baik ya, teman-teman, untuk membaca kitab suci dari mata keluarga. Maka nanti sebenarnya ada banyak loh persoalan keluarga yang bisa kalian gunakan ya untuk katekese keluarga. Nah, pagi hari ini kita terutama ingin mengangkat ya, nanti dalam kepentingan dengan liturgi ada ekaristi, pembaruan janji pernikahan, barangkali juga nanti akan ada katekese keluarga. Maka materi yang kita pelajari hari ini mudah-mudahan nanti bisa membantu kalian ya yang akan bekerja secara pastoral, terutama untuk keluarga, apalagi kalau tarekat kalian tarekat MSF ya. It is a must ya. Ini sebuah keharusan buat kalian ya. Dan nanti teman-teman yang ada di teks yang ditawarkan kepada kita adalah bentuk-bentuk pastoral keluarga. Tidak hanya menyiapkan keluarga baru dalam ekaristi pernikahan, itu yang kita lakukan minggu yang lalu, melainkan juga
ketika keluarga-keluarga itu mengalami masalah, krisis, dan bahkan perceraian. Kita bisa buat apa dengan pastoral keluarga ya? Dan sekarang ini fenomena perpisahan, perceraian itu apa ya? Dalam arti tentu kita sebut saja ya menaik dengan kompleksitas dunia kita, dengan kompleksitas gereja kita ya. Santa Monica bisa dicek suaranya? Tidak bisa. Ya sudah. Cek Juang silahkan memilih yang lain. Jessica Ningrum. Oke, Mbak Jessica Ningrum. Iya. Ya, Romo. Oke. Kalau dari keluarga Nazaret, persoalan apa lagi yang menurut kamu merupakan persoalan keluarga? Mungkin adanya perbedaan pendapat dan pemikiran, Romo. Oke, misalnya perbedaan pendapat itu ada di mana ya? Misalnya antara siapa dan siapa, Mbak Jessica Ningrum? Oke, sebelum menikah, Yosef menyangka bahwa Maria mengkhianatinya, ya. Jadi dulu ada sinetron pernikahan dini, ya, Agnes Mo, ya. Nah, jadi ada juga kehamilan dini, ya, dari sisi Maria. Ini juga menjadi persoalan keluarga, teman-teman. Nanti remaja-remaja yang di dalam gereja ternyata mengalami kehamilan dini, ini juga menjadi salah satu persoalan keluarga. Dan Maria mengalaminya loh ya. Dia menikah pada usia yang terbilang muda pada zaman itu. Oke, Mbak Jessica, sudah ketemu? Perbedaan pendapat antara siapa dan siapa? Belum ketemu, Romo. Tadi kayak perbedaan pendapat. Biasanya kan kalau di keluarga-keluarga itu sering banyak perbedaan pendapat. Tapi kalau di keluarga Nazaret, aku belum nemu, Romo. Ya, yang terjadi di Kenisah itu, Mbak Jessica, ya. Kami sudah lama mencari-cari kamu, ya, dan kamu ada di sini. Dan kemudian Yesus bilang, tidak tahukah kamu bahwa aku harus diam di rumah Bapakku? Dan kemudian Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya. Karena dia belum bisa memahami sebenarnya yang dikatakan oleh putranya itu sebenarnya artinya apa sih? Oke, kita masih coba cari. Sekarang saya pilih aja ya, Mbak Maria Hubertina. Ya, salah satu persoalan keluarga yang ada dalam kitab suci apa, Mbak? Selain keluarga Nazaret, boleh juga ya ke karakter-karakter lain dalam kitab suci. Kalau saya Kain dan Habil, Romo. Terus? Di situ saya melihat kalau permasalahannya itu antara Kain yang cemburu dengan Habil. Jadi dia berusaha membunuh adiknya gitu. Oke ya, nanti teman-teman psikologi akan bilang soal sibling rivalry ya. Sibling rivalry itu adalah ya kompetisi ya, bahkan sampai perseteruan antar anak-anak di dalam keluarga. Mbak Maria Hubertina ini anak tunggal atau kamu anak dari anak-anak yang lain? Anak dari anak-anak yang lain, Romo. Oke, anak dari anak-anak yang lain. Ya, saudara kamu berapa, Mbak Maria Hubertina? 1, Romo. Oke, jadi 2 anak ya. Kamu bungsu atau sulung? Bungsu, Romo. Oke. Kalau sibling rivalry antara anak bungsu dan anak sulung dalam keluarga apa sih, Mbak Maria Hubertina?
sejauh kamu mengalaminya ya. Ini kan tidak hanya ada dalam diktat buku-buku psikologi ya, tetapi antara anak sulung dan anak bungsu itu biasanya masalahnya apa sih? Kalau permasalahannya lebih ke sifat, Romo. Berbeda. Sifatnya anak bungsu kayak apa sih? Sehingga nanti kalau saya ketemu Mbak Maria Hubertina itu saya jadi tahu ya gimana memperlakukan kamu. Kalau saya sendiri orangnya kalau butuh ini harus bisa dipenuhi orang tua gitu, Romo. Sedangkan kalau kakak saya tidak gitu. Oke, jadi anak bungsu itu karena jadi anak terakhir ya, biasanya nasibnya juga lebih baik ya secara ekonomi ya. Maka kalau kita lihat anak-anak sulung tuh seringkali lebih kecil ya, karena gizinya kurang baik ya. Orang tuanya lagi struggle secara ekonomi ya, nyari pekerjaan juga belum mapan. Nah, anak kedua ini orang tuanya udah punya rumah, pekerjaannya juga lebih baik, maka biasanya lebih bongsor-bongsor ya. Dan tadi Mbak Maria Hubertina itu ngambekan ya kalau kebutuhannya itu enggak langsung dipenuhi oleh orang tuanya ya. Maka teman-teman cowok yang berencana ya menjadikan Mbak Maria Hubertina itu sebagai pacarmu ya, pastikan ya kalau jemput itu tepat waktu ya. Karena bisa jadi Mbak Maria Hubertina ngambek kalau dijemput terlambat beberapa menit ya. Kalau perginya ke situ ya mintanya ke situ jangan dibelokkan ke tempat lain ya. Waduh kantongnya lagi tipis ya, masa minta makan di mall ya. Nah, nanti Mbak Hubertina sebagai anak bungsu gimana sih? Bapak saya aja bisa masak pacar saya. Oke, terima kasih. Dan ternyata anak sulung lebih nerimo katanya Mbak Maria Hubertina ya. Karena anak sulung itu mengalami pahitnya keluarga ya, mengawali hidup perkawinan mereka ya. Jadi lebih tabah ya. Tidak berarti lalu kita ini ya, kalau lebih tabah kita sakiti terus ya. Ada sebuah humor ya di antara orang-orang yang pacaran ya. Ini pesan cowoknya pada ceweknya. Beb, kamu jangan sakit dong. Terus bebeknya, wah ini perhatian sekali ya cowoknya ya. Pesannya agar jangan sakit. Memang kenapa? Kamu pengen banget saya nggak sakit. Kamu sayang aku ya, Beb? Cowoknya ternyata punya jawaban yang lain. Bukan sih. Kalau kamu sakit, siapa yang nyakitin saya? Kan biasanya kamu yang nyakitin saya. Nah, itu ya. Itu gombalan cowok pada akhir minggu ya, guys. Oke, kita masih nyari dulu. Siapa lagi ya? Yohanes Maria Vianney ya. Ya, meskipun para bruder ya. Toh kita semua lahir dari keluarga, bruder ya. Salah satu persoalan keluarga yang ada dalam kitab suci apa sih, Der? Kenapa, Romo? Salah satu persoalan keluarga yang ada dalam kitab suci apa? Kita belum berubah pertanyaan, Bruder. Yang Bruder bisa temukan ya ketika kita membaca kitab suci, itu ada kisah-kisah persoalan keluarga ya. Contohnya apa, Bruder? Wah, ini ada banyak orang loitering ya di OMI ya. Apa mereka mau ikut kuliah? Boleh loh. Ya, para frater Romo belum. Sliver baik. belum mulai kuliah mereka. Oke, ditanya kepentingannya ngapain? Para kau masuk ke kiri ke kanan. Ya, mungkin kurang perhatian ya. Nanti mahasiswi pendidikan boleh ya ngunjungin frater-frater ya. Ya Romo, mereka kesepian nggak ada yang kunjungin. Oke, silakan Bruder. Saya tahunya mungkin
mungkin yang itu loh, keluarga di kitab suci itu yang tentang si sulung dan bungsu dengan bapaknya. Oke, si Itu sulung loh. dan si bungsu dengan bapaknya ya. Ya, Biasanya persoalannya apa sih, Fer? persoalannya itu biasanya ini uang. Romo. Oke. Jadi anak sulung lebih dapat uang atau anak bungsu lebih dapat uang? Nanti dalam psikologi ya, teman-teman, salah satu yang menjadi persoalan adalah ini yang ditulis oleh Sigmund Freud ya, teman-teman. Ini salah satu, kita sebut aja ya, psikolog yang punya nama besar dan sangat berpengaruh ya, tidak hanya dalam dunia psikologi, tapi juga dalam dunia teologi ya. Juga cara gereja memandang laki-laki dan perempuan ya. Sigmund Freud itu bilang bahwa orang itu rebutan cinta ya. Nah, kalau rebutan cinta dalam keluarga itu apa ya? Anak laki-laki cinta pertamanya itu pada ibunya. Ya. Padahal bapak itu sudah memiliki ibu ya sebagai istrinya. Maka menurut Sigmund Freud, karena kita itu rebutan cinta, maka bapak dengan anak laki-laki dalam keluarga itu berkompetisi ya, memperebutkan cinta ibu ya. Nah, maka seringkali ada perasaan cemburu ya. Jadi bapak kalau lihat anaknya dekat dengan ibu, cemburu. Kalau anak lihat bapaknya berduaan dengan istrinya, juga cemburu ya. Karena dia merasa bahwa cintanya itu menjadi terkurangi ya. Nah, sementara ini yang saya renungkan ya. Sebagaimana sudah kalian dengar ya di teologi doa dan difusi ya. Dalam keluarga satu itu banyak, satu itu semuanya. Cinta ibu yang satu itu bisa dibagi-bagi loh tanpa harus menjadi berkurang ya. Kalau matematika kan kalau kita bagi jadi kurang ya. Tapi cinta ibu itu meskipun dibagi-bagi nggak berkurang ya. Kita dapat penuh semuanya. Oke. Apakah itu yang dimaksud oleh Bruder Yohanes Maria Vianney tadi? Iya, Romo, mirip-mirip. Oke, itu ya. Terima kasih, Bruder. Nah, kita coba lihat Mbak Lucia Ari. Apalagi sih, Mbak? Persoalan keluarga yang ada dalam kitab suci. Seringkali masuk juga dalam teks perkawinan. Yang pernikahan di Kana itu, Romo. Oke, pernikahan di Kana. Kalau lihat pernikahan di Kana dari perspektif keluarga, apa sih Mbak Lucia Ari yang bisa kita belajar darinya? Kurangnya persiapan untuk merayakan pernikahan, Romo. Oke, selain kurangnya persiapan pernikahan, gimana sih mau nikah tapi kok anggurnya kurang ya? Ini EO-nya gimana sih? Ya, zaman itu EO-nya ya keluarga sendiri ya. Selain itu masih ada enggak, Mbak? Kayaknya nggak ada, Romo. Oke ya. Jadi kalau saya melihat itu adalah pernikahan seringkali betul-betul mulai dari nol ya. Dan bahkan orang tua yang menikahkan kita ya, mereka berasal dari keluarga yang sederhana. Maka kalau ada sesuatu yang extraordinary ya mereka kekurangan. Karena mereka berangkat tidak dari kemakmuran ya.
Tidak dari prosperous family, tetapi dari ordinary family. Sama ya, di keluarga kami yang seringkali menjadikan keluarga itu was-was secara finansial itu kalau ada anggota keluarga yang sakit. Apalagi masuk rumah sakit. As simple as this ya. Sebagai keluarga sederhana, kita tidak banyak mengalokasikan uang untuk kesehatan. Jadi kita itu mengandaikan semua anggota keluarga itu tidak ada persoalan dengan kesehatan. Kalaupun sakit ya kita bisa membeli obat ya di warung tetangga atau paling banter ke apotek ya. Tetapi kita jarang-jarang ya mengagendakan orang masuk rumah sakit, apalagi harus menginap ya. Itu jarang-jarang kita. Maka kita biasanya cukup kelabakan ya kalau ada anggota keluarga kita yang masuk rumah sakit dan harus stay di rumah sakit selama beberapa waktu, itu seringkali mengguncangkan ekonomi keluarga. Oke, rekan-rekan, Mbak Carolina Cynthia ditahan dulu, Mbak Lucia Ari ditahan dulu, yang lain untuk cerita ya. Teman-teman, mari kita masuk ke pengalaman keluarga sedekat mungkin ya. Oke, mudah-mudahan saya tidak salah. Sudah, belum sih. Ya, sebentar teman-teman. Apakah yang ini atau yang itu ya? Ya, mari kita masuk ke rumah kita masing-masing, ke bilik kita masing-masing. Hanya bilik tempat tinggal kita, tanpa hiasan, tanpa lukisan. Beratap jerami, beralaskan tanah, namun semua itu punya kita. Memang semua ini milik kita sendiri. Hanya alam-alam. Haruskah kita beranjak ke kota yang penuh dengan tanya? Lebih baik di sini. Rumah kita sendiri. Segala tindakan yang kuasa. Semuanya ada di sini. Oh, rumah kita. Rumah kita. Terima kasih Mbak Raisa dan teman-teman yang sudah mengantar kita pada rumah kita. Nah, teman-teman, mari kita masuk ke rumah kita yang sehari-hari, dan saya akan memandu kalian ya untuk membaca Amoris Laetitia, sebuah dokumen yang bisa kalian juga gunakan ya untuk kepentingan mata kuliah teologi doa dan difusi ya. Ada banyak kutipan yang keren-keren banget sih terkait dengan keluarga ya. Oke, mari kita mulai dengan membaca secara lebih dekat ya perikop ini. Nah,
Amoris Laetitia itu memberikan tempat pada pertanyaan di sekitar krisis, kecemasan, dan kesulitan dalam hidup rumah tangga. Nah, dokumen yang lain yang saya tawarkan kepada kalian, ini dokumen yang lebih klasik ya, teman-teman. Jadi pertanyaan yang hampir selalu kita dengarkan ya dalam percakapan dengan umat, apalagi nanti kalau ada keluarga-keluarga yang mengalami persoalan hidup dalam perkawinan mereka, seringkali adalah soal larangan komunik. Tetapi seringkali pendekatannya masih sangat kitab hukum kanonik ya, masih sangat KHK ya. Maka bagian itu nanti silahkan kalian baca sendiri ya, dan kalian bisa paham ya alasan gereja itu memberikan larangan, dan yang mau kita baca adalah dokumen yang lebih baru, yang lebih mendekati persoalan ini secara pastoral ya teman-teman, dan tidak melulu dengan hukum. Maka mari kita mulai, kita baca dulu aja ya bagian-bagian dari teks ini yang mudah-mudahan nanti memberikan bekal buat kalian ya. Oke, siapa? Suster Erika Sisilia, silahkan dibaca Sus. Kelihatan ya di layar ya. 232. Sejarah setiap keluarga ditandai dengan segala macam krisis, namun ini juga merupakan bagian dari keindahan yang dramatis. Oke, itu dulu aja. Nangkap nggak sih, Sus? Dengan kalimat tadi, sejarah setiap keluarga ditandai dengan segala macam krisis, namun ini juga merupakan bagian dari keindahan yang dramatis. Kira-kira artinya apa ya, Sus? Apa ya? Yang saya tangkap sih Romo, maksudnya bahwa setiap keluarga itu selalu memiliki dinamika hidupnya sendiri, begitu Romo. Bahwa tidak selamanya indah, tidak selamanya mengalami hal yang tidak enak. Jadi kadang itu menjadi warna-warna kehidupan yang di dalamnya banyak pengalaman, banyak makna yang bisa diambil. Begitu, Romo. Oke, Suster pakai bahasa yang lumayan genit ya, pakai ya. Warna-warni hidup pernikahan ya. Krisis adalah bagian ya dari hidup berkeluarga. Dan ini perlu kita sadari ya. Oke, lanjut Suster, dibaca lagi. Pasangan harus dibantu untuk menyadari bahwa mengatasi krisis tidak perlu memperlemah hubungan mereka. Sebaliknya, hal itu dapat memperbaiki, memantapkan, dan mematangkan anggur perkawinan mereka. Hidup bersama tidak untuk mengurangi kebahagiaan, tetapi belajar menjadi bahagia dengan cara baru, mulai dari kemungkinan yang dibuka oleh tahap baru. Oke, ini dulu aja, Suster. Suster, setelah hidup membiara, kebahagiaannya jadi lebih berkurang nggak sih? Setelah Suster masuk membiara, kebahagiaannya Suster jadi lebih berkurang nggak sih? Enggak juga, Romo. Mengapa bisa begitu, Suster? Karena menurut saya pertama itu kebahagiaan di keluarga kecil dengan keluarga sebelumnya dengan keluarga biara kan seperti ada perbedaan begitu, Romo. Ada apanya masing-masing kayak gitu. Oke, misalnya keluarga dalam biara, apa sih yang bisa kita syukuri, Sus? Biar teman-teman muda, siapa tahu tertarik hidup membiara tuh nggak takut ya. Jangan-jangan nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Jadi seolah-olah hidup membiara itu lalu kebahagiaan kita itu jadi terdiskon ya. Apa benar sih kebahagiaan kita jadi terdiskon kalau kita hidup membiara ya? Seorang harus mensyukuri hal yang dia punya ya, misalnya ya teman-teman, gara-gara saya itu datang agak terlambat ke komunitas Merican ya, saya tidak dapat Mega Pro yang paling baru guys, saya dapat Mega Pro yang lama, yang sering ditabrak-tabrakin sama bruder, yang sering jatuh, yang udah penyok.
seandainya saya itu datang beberapa minggu sebelumnya, saya dapat Mega Pro yang baru keluar dari toko. Apakah kebahagiaan Romo Andalas berkurang? Nanti saya beri jawabannya pada akhir. Oke, Suster. Contohnya kebahagiaan ketika hidup dalam membiara apa sih yang mungkin teman-teman yang hidup dalam keluarga baik juga untuk tahu ya, Suster. Oh, oke Romo. Pertama itu kalau misalnya kita hidup di biara, rahmat banyak saudari, itu yang pertama Romo. Oke, temennya jadi banyak ya, sekampung. Terus apa lagi, Sus? Lalu di dalam kebersamaan itu ya banyak kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan yang tidak bisa di rumah. Contohnya karena apa? Misalnya rekreasi begitu, Romo. Kalau yang saya alami itu waktu di rumah itu jarang ada maksudnya kumpul bersama untuk membuat sesuatu, sedangkan di biara kan banyak hal yang sudah direncanakan sebelumnya untuk dilakukan bersama. Begitu, Romo. Iya, misalnya suster-suster ya nonton Ikatan Cinta. Simple kan guys, tapi kayaknya bahagia banget ya, semua bisa kumpul daripada acara doa malam bersama. Nonton Ikatan Cinta itu lebih menyatukan daripada doa malam bersama. Ya. Susahnya minta ampun, datangnya telat-telat. Tapi kalau nonton Ikatan Cinta itu setengah jam sebelum acara sudah ngetek tempat duduknya dulu ya. Memastikan di depannya ada snacknya ya. Nah, itu ya. Oke, terima kasih Suster. Sekarang silakan dilanjutkan sampai yang ditoleransi, Suster. Setiap krisis? Susternya ternyata mencari channel TV, guys. Mau lihat siaran tunda Ikatan Cinta. Yuk, Suster. Setiap krisis. Mau saya lanjutkan? Ya, silahkan. Setiap krisis menjadi proses pembelajaran yang dapat meningkatkan intensitas hidup bersama atau setidak-tidaknya menemukan makna baru dalam pengalaman perkawinan. Sama sekali tidak perlu bagi pasangan untuk menyerah pada kurva kehidupan yang sedang menurun, pada kemunduran yang tak terelakkan, pada situasi biasa-biasa yang bisa ditoleransi. Sebaliknya, ya, sudah, Suster. Oke. Jadi apa ya? Ada banyak dinamika ya, kurva kehidupan yang sedang menurun, ada kemunduran, terutama nanti kita akan melihat ya fenomena ketika pasangan hidup itu menjadi lansia, pensiun, dan mungkin juga situasi yang biasa-biasa ya. Kelihatannya gitu-gitu aja ya hidup bersama itu. Maka diharapkan ini ya, sikap kita terutama di hadapan krisis itu berbeda ya. Silahkan Suster Cornelia dibaca Sus 233. Dihadapkan dengan suatu krisis, reaksi seketika adalah menolak, bersikap defensif atau merasa sedang kehilangan kendali. Karena hal itu menunjukkan kegagalan dalam cara hidup dan membuat tidak nyaman. Nah, maka ini orang sangat... memakai alasan dengan menyangkal masalah tersebut, menyembunyikan atau merelatifkan pentingnya masalah itu, dan berharap masalah itu akan berlalu seiring waktu. Oke, ini terutama berhutang pada kajian-kajian psikologi ya. Benar nggak sih Sus bahwa reaksi seketika kita, reaksi reaksi biasa kita, reaksi normal kita itu kalau kita diadukan pada krisis adalah menolak, defensif, atau merasa sedang kehilangan kendali. Benar nggak sih Sus? Benar. Oke, misalnya Suster itu di ADM pernah krisis nggak sih?
Atau bahagia-bahagia selalu gitu? Atau ada kurva yang menurun ya? Atau kadang-kadang bertanya ya, mengapa saya ada di sini ya? Malam-malam gitu ya. Sambil menyanyikan lagu sedih tentang hidup membiara. Ya. Dalam lamunan hidupku ini, hidup membiara. Jadi meratap-ratap ya. Pernah nggak sih Sus mengalami kurva menurun dalam hidup membiara? Pernah Romo lah. Iya. Waktu itu gimana Suster mengatasinya? Apakah defensif, marah-marah? Kalau saya sendiri ketika mengalami ada krisis dalam panggilan itu, pernah bertanya apakah ini panggilan saya atau tidak, seperti itu Romo. Lalu yang jawab siapa Suster? Saya sendiri. Saya sendiri. Pemimpin tarekat. Dalam hati jawab. Tuhan Yesus berbisik. Iya, suatu kali saya itu ini ya. Suatu kali saya itu misa ya, hari Minggu. Itu hari Minggu yang paling mengesankan dalam sejarah saya sebagai seorang Romo. Saya tuh hari Minggu misa 5 kali. Jadi saya itu misa di kampus Paingan Sabtu sore, lalu Minggu pagi saya misa di Kapel Merican, lalu kemudian tiba-tiba ada orang meninggal sehingga saya harus misa, itu misa ketiga. Lalu misa keempat tiba-tiba ada Romo dari Panti Rapih yang tiba-tiba cancel untuk misa bahasa Inggris. Lalu saya diminta untuk mengganti. Dan ketika saya mau istirahat ya, ada kabar dari Wonosari bahwa ada seorang bapak yang meninggal dan belum ada Romo, sehingga saya diantar sampai Wonosari. Ya. Lalu saya masih ingat ya, saya sambil terkantuk-kantuk, itu menahan mata saya yang udah kelelahan ya, karena 5 kali misa pulang ya. Dan ada seorang Romo Londo ya, itu saya kurang baik Pak, jadi kan terputus-putus antara sama Pak. Ini suaranya siapa ya? Romo teman saya tadi. Oke. Lalu saya pulang ya dengan wajah yang lelah dan ada seorang Londo yang menyapa saya. Gimana rasanya jadi Romo? Berat kan? Lalu Romo itu melanjutkan, siapa suruh kamu jadi pastor ya? Tidak menghibur saya ya. Itu kadang-kadang kerasnya hidup membiara itu kayak gitu ya guys. Oke, teman-teman, kurva yang menurun dalam hidup perkawinan itu di dalam dokumen ini dibaca seperti apa. Dan dia melihat ya, dari orang yang saya cintai, turun menjadi orang yang selalu mendampingi saya dalam hidup, turun menjadi bapak atau ibu dari anak-anak saya, dan kemudian kita menjadi asing satu terhadap yang lain. Ya. Maka nanti silahkan teman-teman melakukan deteksi dini ya, untuk keluarga kalian, mungkin juga membantu orang tua kalian, mungkin juga kalau ada relasi yang lama-lama itu kurvanya menurun ya, sampai ke bottom, bahwa kita lalu menjadi asing satu terhadap yang lain. Dan ini yang kita harapkan gereja hadir ya, di dalam situasi keluarga yang sedang ada dalam krisis, dalam kecemasan, dan bahkan ada dalam perceraian, yaitu menciptakan ruang-ruang untuk berbicara dari hati ke hati. Dan ini menurut saya salah satu kutipan yang menarik. Komunikasi adalah sebuah seni yang dipelajari pada saat-saat damai untuk dipraktekkan pada saat-saat sulit. Jadi pada saat-saat damai ya, kita ngapain sih kita belajar komunikasi antar pasangan? Ya baru kita gunakan ketika kita berada dalam saat-saat sulit ya, hidup pernikahan. Dan ini juga seringkali menjadi tambahan kesulitan. Bahwa kebanyakan orang dalam situasi sulit atau kritis biasanya tidak mau
mencari bantuan pendampingan pastoral. Seringkali yang datang kepada kita itu adalah sudah diambang perceraian. Karena merasa mereka bisa membantu sendiri ya. Mereka bisa self-help dengan masalah mereka, tetapi ternyata tidak bisa ya. Dan kadang-kadang datang sudah dalam keadaan parah ya. Sulit sekali untuk mempertahankan. Oke, sekarang Mbak Lucia Ari silahkan dibaca 235. Ini adalah krisis-krisis umum ya, yang kita melihat polanya ya, kurang lebih pada awal perkawinan apa ya, ketika memiliki anak, ketika anaknya beranjak ABG, beranjak dewasa, lansia. Apakah ada pola-polanya? Silahkan Mbak Lucia Ari dibaca. Ada beberapa krisis umum yang biasanya terjadi pada hampir setiap perkawinan. Misalnya, krisis awal perkawinan ketika pasangan suami istri perlu belajar menyesuaikan diri dengan perbedaan-perbedaan dan melepaskan diri dari orang tua mereka. Atau kehadiran seorang anak dengan tantangan emosional baru. Krisis dalam membesarkan anak-anak balita yang mengubah kebiasaan-kebiasaan orang tua mereka. Sedangkan krisis masa remaja anak-anak mereka yang menguras banyak energi dan bahkan menimbulkan ketegangan dan pertengkaran di antara orang tua. Krisis sarang kosong yang mengharuskan pasangan untuk mendefinisikan kembali hubungan mereka. Krisis yang ditimbulkan oleh usia lanjut orang tua pasangan yang membutuhkan lebih banyak kehadiran, lebih banyak perhatian, dan pengambilan keputusan yang sulit. Semua ini merupakan situasi-situasi menuntut yang dapat menimbulkan rasa khawatir, rasa bersalah, depresi dan kelelahan, dan berdampak serius pada perkawinan. Oke, kalau Mbak Lucia Ari ini melihat orang tua kamu ya, hidup perkawinan mereka. Kalau kita melihat krisis-krisis umum ini, menurut kamu krisis yang pernah mereka lalui ya, dan kayaknya butuh banyak banget tenaga ketika berada di krisis ini, apa sih Mbak Lucia Ari sejauh kamu? Apakah memiliki anak yang beranjak dewasa kayak ini membuat mereka itu depresi, ya? Atau apa Mbak Lucia Ari? Iya Romo, mungkin anak yang beranjak remaja itu Romo, karena kalau anak yang beranjak remaja itu biasanya ngeyel-ngeyel gitu Romo. Oke ya, dan kamu termasuk anak yang ngeyel ya, kelihatannya Mbak Lucia Ari ya. Oke, mari kita dengarkan kisah-kisah yang lain. Mbak Angela dia. Kalau Mbak Angela dia, jangan terlalu serius Mbak wajahnya. Dikondisikan ya. Nah, gitu lebih manis ya. Kalau kamu melihat krisis-krisis tadi ya, menurut orang tua kamu sekarang usianya berapa sih Mbak Angela? 39-40 kamu. Oh, masih muda sekali ya? Iya. Berarti kamu anak pertama? Iya, Romo. Oke deh. Kalau usia-usia segitu, menurut kamu, sejauh kamu boleh melihat dari dekat ya, masalah krisis umum apa sih yang menurut kamu mereka alami sekarang ini atau mereka pernah alami yang menurut kamu ya, oh iya betul juga ya, orang tua saya pernah mengalami masa itu. Sama kayak Lucia Ari tadi Romo, soalnya saya kan punya adik. Nah, sama-sama mau beranjak gitu kan Romo, jadinya tuh ngeyelnya tuh sama aja, terus jadinya sering berantem juga Romo, jadi kayaknya stres banget. Oke, kalau berantem siapa yang menang sih? Kalian atau orang tua kalian? Adik saya Romo. Oke, terima kasih ya atas sharing ya. Ini dari pasangan yang
usianya menjelang 40 ya. Kalau Mbak Clara, orang tuanya usia berapa sih Mbak Clara? Ibu 49, Bapak 50-an. Oke, jadi ini agak beda ya. Kira-kira mereka kan jauh lebih panjang ya meniti hidup perkawinan dibandingkan dengan Mbak Angela. Selisihnya kira-kira 10 tahun ya. Persoalannya sama sih. Sama nggak sih Mbak Clara? Kamu bukan anak pertama ya? Iya. Oke, kira-kira krisis yang mereka sudah alami dan Mbak Clara melihat kayaknya krisis mereka waktu itu berat loh. Ada nggak sih Mbak Clara? Atau keluarga orang tua kamu ya kurvanya stabil-stabil aja ya? Sebenarnya sama aja sih, Romo. Apalagi saudaranya banyak. Kita berempat, ya otomatis permasalahannya sama kayak apa ya, kurang akur sama saudara gitu. Terus kalau ya adanya perbedaan pendapat gitu sih. Oke, Mbak Clara ini nomor berapa di dalam keluarga? Nomor 2, Romo. Oke, sekarang saya mau tanya ya pertanyaan yang tadi sudah diungkapkan oleh Bruder Jack Juang dan yang lain-lain ya soal sibling rivalry. Menurut kamu, orang tua kamu mudah nggak sih membagi cinta kepada anak-anaknya secara merata? Apakah ada anak yang merasa dianak emaskan? Atau dianaktirikan? Atau mendapatkan perhatian yang mungkin berlebihan atau kurang? Ada, Romo. Jadi kalau Bapak itu cenderung ke masnya Clara, kakak nomor 1. Kalau ibu sebenarnya netral, cuma dia ya nggak lebih sayang sih, maksudnya kayak lebih perhatiannya sama adik terakhir, soalnya adik terakhir kan ya paling kecil sendiri gitu. Nah, kalau Clara sama adiknya Clara yang anak tengah itu ya bisa memaklumi gitu. Oke, ini seperti kisahnya Mbak Aurora ya. Di film Nanti Kita Cerita Tentang Hari ini ya. Jadi perhatian bapaknya itu selalu ke anak yang pertama ya, yaitu angkasa. Jadi pokoknya dia nuntut banget ya pada angkasa ini ya. Bahkan salah satu yang membuat film itu ada turning points-nya adalah ternyata angkasa itu diminta untuk menutupi bahwa pernah ada salah satu anak di dalam keluarga itu yang meninggal ketika dilahirkan. Dan dia harus menutupi tragedi itu bertahun-tahun sampai kemudian ketika dia beranjak dewasa dan bahkan sudah menyiapkan diri untuk hubungan yang lebih serius ya, dia lalu mengangkat kisah yang selama ini tersembunyi ya. Maka hashtagnya dari film itu adalah setiap keluarga punya rahasia. Dan salah satu yang diminta untuk menyimpan rahasia keluarga itu adalah angkasa. Lalu anak yang terakhir yaitu Awan, anak yang tidak pernah membuat keputusan dalam hidupnya, karena semua keputusan dalam hidupnya itu sudah dilakukan oleh orang tuanya. Awan tinggal menjalankan. Maka ketika dia ditanya oleh Kale, seorang laki-laki yang kemudian masuk dalam hidupnya, kamu mau jadi pacar saya enggak? Itu pertanyaan yang sulit sekali untuk dijawab oleh Awan. Maka dia bertanya kepada Kale. Jawabannya harus sekarang ya. Karena saya enggak pernah membuat pilihan dalam hidup saya. Ini adalah pilihan pertama dalam hidup saya. Nah, Aurora ini adalah anak nomor 2. Nanti para suster yang belum nonton film ini, bisa nonton bareng suster ya. Dan jangan lupa disediakan tisu, suster, selain snack. Ya. Karena ada banyak yang melo banget ya. Terutama nanti kalau suster bisa, atau bruder ya, bisa relate ya dengan salah satu karakter. Punya struggle sendiri-sendiri ya. Salah satunya adalah Aurora ya.
yang dikatakan oleh ibunya, ini anak yang punya banyak bakat. Tetapi pernah dia mengalami kegagalan dalam hidupnya. Ketika dia sedang ada dalam kejuaraan renang, dia mengalami kram, dan itu kemudian mengakhiri karir dia di kolam renang. Dan dia juga struggle ya dengan karya-karya kreatifnya. Misalnya ibunya bilang ya, oh itu dia lagi di gudang ya. Bu, itu bukan gudang ya, tapi studio. Ya. Itu bagaimana orang tua juga belajar sebagai orang tua ya. Terima kasih Mbak Clara atas sharingnya. Kelihatannya Mbak Clara tabah ya, jadi anak nomor 2. Dilewati ya oleh orang tuanya ya. Nomor 1 ya, dapat perhatian, nomor 2, 3 dilewati, langsung ke anak keempat ya. Tabah ya Mbak Clara, jadi Aurora. Oke, rekan-rekan, sekarang kita dengerin musik dulu aja ya. Kita lanjutkan lagi sebuah lagu yang mungkin hari ini saya milih lagu-lagu yang agak tua ya guys. 77 karya. Lagu ini lahir tahun 77. Mungkin sebagian orang tua kalian sedang lahir. Lagu apa nih? Agar tidak ada sandiwara di antara kita. Bersandiwara, mengapa kita bersandiwara? Mengapa kita bersandiwara? Mengapa kita bersandiwara? Mengapa kita Ya, mengapa kita bersandiwara ya? Oke, teman-teman, kalau kalian melihat teksnya, nanti kita akan melihat juga ya, selain krisis-krisis yang umum, tentu ada krisis-krisis yang lebih pribadi. Bisa jadi kesulitan keuangan, pekerjaan, dan misalnya ya, kalau kalian ingat Ex Patris Corde, sebuah surat yang ditujukan terutama untuk keluarga-keluarga, berbicara tentang Santo Yosef. Salah satu yang disebut di situ adalah keluarga atau orang-orang dewasa yang memiliki pekerjaan itu lebih memberikan stabilitas dalam hidup berkeluarga. Maka kalau ada anggota keluarga kita ya, apalagi pencari, kita sebutnya breadwinner ya, pencari nafkahnya itu tidak memiliki pekerjaan, seringkali menimbulkan persoalan ya dalam hidup bersama. Tentu ada masalah emosional ya. Sekarang ini ada banyak banget ya yang disebut ya, apakah itu insecure atau overthinking, butuh healing ya, itu masalah-masalah emosional, masalah sosial, dan seringkali kesulitan spiritual. Tentu juga ada situasi yang tak terduga ya, yang mengganggu kehidupan keluarga dan membutuhkan proses pengampunan dan rekonsiliasi. Dan tadi sudah saya sebut ya, bahwa selain usaha-usaha manusia, krisis-krisis yang ada dalam keluarga itu membutuhkan kasih karunia dan nanti juga seringkali ya bantuan dari luar dan pertolongan profesional ya. Maka mari kita ngobrol-ngobrol tentang yang ada di paroki kalian ya. Sebentar, saya coba lihat siapa di sini. Oke, sudah semua yang ada kameranya. Ya sudah, saya tanya aja Mbak Clara, pengen siapa Mbak yang omong di kelas ini?
Silahkan mencari salah satu teman kamu, Mbak Clara. Yang off cam nggak apa-apa kan? Off cam nggak apa-apa ya. Kita paksa mereka on cam ya. Dion Kurnia Jati, Romo. Oke, Dion Kurnia Jati. Ya. Oke. Pertanyaan saya adalah, di paroki kamu, Dion Kurnia Jati, sejauh mana sih kalau ada persoalan perkawinan di antara keluarga-keluarga itu ditangani ya? Apakah ada pastoral keluarga dan macam-macam? Silahkan. Saya kurang tahu ya. Karena kamu tidak aktif atau gimana? Aku cuma umat. Aku cuman umat, guys. Ya, siapa bilang kamu Romonya? Ya. Kamu ngambil posisi saya kalau kamu ngaku Romo. Ya. Oke ya, mulai hari ini Dion, kamu nggak boleh sekedar umat ya. Dalam beberapa tahun lagi kamu harus aktif sesuatu ya. Misalnya di paroki Purworejo ya, itu ada kakak kelas kamu ya, kakak kelasnya Mbak Clara ya. Setahun atau 2 tahun yang lalu ya membuat skripsi tentang keluarga di parokinya ya. Gimana kita bisa menemani keluarga-keluarga ya, baik melalui perkumpulan-perkumpulan yang sudah tersedia, misalnya marriage encounter ya. Lalu di beberapa tempat itu ada komunitas tulang rusuk. Ini komunitas yang secara khusus menemani keluarga-keluarga yang memang punya masalah dalam hidup perkawinan ya. Jadi tidak sekedar mengharmoniskan hidup bersama, melainkan membantu keluarga-keluarga yang sungguh-sungguh mengalami persoalan. Dan mungkin karena kalian sama seperti Dion ya, saya jadi umat biasa, maka saya tarik deh ngobrol-ngobrol dengan kalian ya. Oke, kita sekarang akan mencari beberapa bagian lain ya dari teks yang menurut saya penting ya. Prinsipnya seperti pada awal tadi ya, krisis itu bisa menjadi ya baru ya. Jadi ketika kita mau untuk memperbaikinya, lalu bisa menjadi komitmen yang terbarukan. Oke, 239. Silahkan Dion membaca ya, karena kamu hanya umat biasa ya. Dapat dipahami bahwa dalam keluarga-keluarga ada banyak masalah ketika salah satu anggotanya kurang matang cara berelasinya karena ia belum sembuh dari luka pada beberapa fase hidupnya. Masa kecil atau masa remaja yang dialami kurang baik menjadi lahan subur krisis pribadi yang akhirnya merusak perkawinannya. Jika semua orang menjadi dewasa secara normal, krisis akan jarang terjadi atau tidak begitu menyakitkan. Namun demikian kenyataannya adalah baru pada usia 40 tahunan sebagai orang mencapai kematangan yang seharusnya sudah terjadi pada akhir masa remaja, sebagian orang mencintai dengan cinta yang mementingkan diri sendiri, mudah berubah-ubah, dan cinta diri seorang. Oke. Anak yang egois. Silakan Dion dilanjutkan. Anak yang egois, sebuah cinta yang tak terpuaskan, yang berteriak atau menangis ketika gagal mendapatkan apa yang ia inginkan. Kadang-kadang yang lain mencintai dengan cinta remaja yang ditandai dengan permusuhan, kritik, pahit, dan suka menyalahkan orang lain, terjebak dalam emosi dan fantasi mereka sendiri. Orang-orang
seperti itu mengharapkan orang lain mengisi kekosongan mereka dan memenuhi setiap keinginan mereka. Oke, ya. Jadi sekarang ini di beberapa paroki ya, teman-teman menyadari bahwa ternyata kompleks ya. Ketika seseorang itu mau masuk hidup pernikahan, maka ada beberapa inisiatif ya. Salah satunya di paroki Kota Baru, sejauh yang saya tahu ya. Ada mereka yang sedang menyiapkan diri untuk menikah, itu mereka ada semacam weekend-nya ya, untuk lebih mengenal satu sama lain. Nanti kalau dalam hidup membiara, para suster, bruder, frater itu ada pengolahan hidup ya. Nanti saya mau tanya ya kepada beberapa suster dan bruder yang di sini, yang diolah apa sih? Dan itu biasanya adalah pengalaman-pengalaman yang seringkali ya secara psikologi itu kita sebut sebagai pengalaman yang kita sebut, nah ini kalau istilahnya dalam psikologi hidup rohani itu adalah ada cacat pusaka. Cacat pusaka itu apa sih? Semacam sebuah kelemahan di dalam diri kita yang kemudian membuat kita itu tidak berkembang ya karena cacat itu. Nah, kita coba cari tahu aja ya. Oke, para suster, siapa? Kita kembali ke Suster Liana dulu aja ya, Sus. Pernah mengalami pengolahan hidup, Suster? Pernah, Romo. Oke, kalau boleh tahu sejauh tidak rahasia banget ya, Sus. Waktu itu yang paling Suster olah apa sih dari hidup Suster ya? Kita mencoba agar ini ya, kelemahan-kelemahan tadi udah disebut ya, ternyata setiap jenjang itu mungkin ada kelemahan-kelemahan tertentu yang kalau kita nggak olah itu nanti akan mempengaruhi relasi kita selanjutnya, termasuk ketika kita masuk dalam hidup perkawinan atau hidup membiara ya. Waktu itu yang paling berat apa sih, Suster, mengolah hidup, pengolahan hidupnya? Yang paling berat untuk saya waktu itu soal apa, saya kurang percaya diri seperti itu, Romo, dan itu digali apa penyebabnya, terus sejauh mana saya memang mengalami itu dari keluarga dan juga relasi saya ketika saya masih sekolah, seperti itu, Romo. Oke, jadi teman-teman kalau menurut ilmu psikologi ya, usia 0 sampai 5 itu adalah usia yang paling krusial. Dan disitulah krisis-krisis itu muncul ya, dari misalnya ya rasa percaya diri, ya, lalu mandiri, ragu-ragu ya, ada krisis otonomi dan seterusnya ya. Itu adalah krisis-krisis yang kita sebagai anak usia 0 sampai 5 tahun itu mengalami ya. Dan salah satu kita berhenti pada salah satu tahun ya. Dan ini mungkin yang agak lama dicari ya, Suster Liana ya. Saya itu punya persoalan apa. Dan sekarang ini efeknya, nah, Suster ini punya krisis percaya diri ya. Biar lebih percaya diri, lalu tarekat memberi terapi apa sih pada Suster? Atau Suster menerapi diri ya? Kalau itu ketika saya dikatakan bahwa itu ada pengaruh dari keluarga, jadi saya lebih cenderung untuk merefleksikan pengalaman saya bersama keluarga, dan juga waktu itu pemimpin nopis saya selalu memaksa saya. Memang saya merasa tidak mampu seperti itu, tapi itu dikatakan bahwa kamu bisa, hanya kamu tidak mau untuk berkembang. Jadi ketika saya tidak mau untuk tampil entah bacaan di gereja atau dirjen atau bermazmur, disitulah saya disuruh sampai saya menangis ketika waktu itu, Rom. Dan itu salah satu usaha tarekat yang saya terima, Rom. Oke ya, seperti di-sharingkan oleh Suster ya, pengalaman masa lalu atau trauma masa lalu ya. Itu ternyata berdampak ketika Suster sudah bahkan masuk biara ya. Saya cenderung tidak di depan ya,
Kalau diminta memimpin, bahkan siapa sangka ya, Suster Liana yang kelihatan tabah kayak gini suka nangis di biara ya, kalau dapat tugas-tugas memimpin ya. Karena ini sesuatu yang kita ketemu lagi ya dengan permasalahan yang kita hadapi pada usia 0-5 ya, menurut para psikolog perkembangan ya. Lalu tarekat memberikan terapinya ya, memberikan kesempatan ya pada suster untuk tampil ya, dan mudah-mudahan sekarang jauh lebih percaya diri suster. Jadi nanti teman-teman yang butuh pemazmur, organis, solis, ya ingatlah Suster Liana ya. Nah, silahkan diundang ya. Dan Suster Liana langsung geleng-geleng. Jangan saya. Karena ini akan menjadi struggle kita. Tapi yang penting terutama gini ya teman-teman. Barangkali masalah-masalah itu masih ada, tetapi lebih berkurang intensitasnya. Dan karena kita sudah mengenalinya, kita jadi tahu ya. Oh, saya itu cenderung menolak kalau diberi tugas ya. Maka kemudian yang kita lakukan kalau dalam bahasa spiritualitas ya, rekan-rekan adalah lalu ajer kontra ya. Ketika ada godaan untuk nggak mau, jangan saya. Lalu saya mencoba lebih generous ya dengan diri saya. Oke, karena di sini ada seorang pembina juga ya. Apakah pembina itu selalu beres-beres saja hidupnya? Oke, Bruder Rizky. Pengolahan hidupnya paling terakhir mungkin sekarang Bruder banyak mengurusi pengolahan hidup ya. Boleh Bruder cerita tentang yang Bruder alami atau yang Bruder lakukan ya untuk para sampai postulan juga Bruder, atau hanya novis atau yang Bruder lakukan sekarang ini? Ya, baik Romo, kalau untuk bersama para postulan di sini kami lebih dan ya mengajak untuk bagaimana mereka mengolah suatu perasaan. Ya karena mereka masih berkelahiran 2003, 2002. Nah, ini kadang mereka terlalu cenderung membawa suatu perasaan dalam tanda kutip baper gitu, Romo. Jadi masih membawa perasaan, belum bisa melihat apa sih di balik suatu peristiwa itu. Ya misalnya ketika ditegur, ya tentu masih mereka akan marah, emosi dan sebagainya, tapi masih belum bisa mengolah suatu perasaan sehingga nantinya dari pengalaman desolasi itu akan membawa ke suatu pengalaman konsolasi, Rom. Itu. Dan kalau dari saya pribadi selama ya hingga sampai saat ini pengolahan yang paling berat bagi saya yakni ketika mengulas masa lalu, Romo. Yakni bagaimana ternyata yang selama ini saya takuti itu berdampak juga dari pengalaman-pengalaman masa lalu atau yang pernah dilukai. Dan ini para formator dan juga ya karena kami ada kursus gabungan para novis se-Jogja waktu itu, dan yang paling berat ketika itu ya ini kami inner child, menggunakan proses inner child. Diterangkan dikit dong, Der, inner child itu apa ya? Ya kalau menurut saya inner child itu bagaimana kita melihat kembali si kecil yang ada di dalam diri kita. Dan ini ketika itu saya pribadi juga dibantu oleh Suster Iren FCJ, di mana untuk bisa menjumpai si kecil itu, ya saya pribadi setengah mati, bagaimana bisa menjumpai si kecil, dan ketika menjumpai si kecil kok mereka menunduk, kemudian kok sedih dan lain sebagainya. Nah ini masih saya belum ketahui, dan ketika didampingi perlahan-perlahan, wah ternyata ada luka. Dan bahkan sampai saat ini proses inner child yang saya lakukan ya ini dengan berdialog dengan si kecil saya dulu dengan tangan kanan dan tangan kiri, di mana tangan kiri adalah masa kecil saya. Jadi ya dia akan nulis sesukanya gitu dengan tulisannya ya mungkin tulisan jelek yang ketika itu saya tulis waktu TK atau mungkin waktu SD, kemudian saya balas dengan tulisan tangan kanan saya yang saat ini, dan ini justru membantu saya untuk melihat oh ternyata dulu saya pernah ya dilukai dan lain sebagainya, dan yang membekas hingga sampai saat ini ya ini yang masih saya bawa ketika saya menggambar dengan menutup mata dengan tangan kiri. Itu saya menggambar seorang anak kecil yang sedang menunduk di hadapan seorang yang besar dan rambutnya panjang itu, Rom. Dan ternyata ketika saya lihat ternyata ini saya sedang dimarahi oleh ibu saya, dan
ketika itu ya memang diseret di jalan dan lain sebagainya, ya mungkin karena saya nakal. Dan ketika itu saya juga menanyakan kepada orang tua dan ternyata benar. Dan ya sampai saat ini gambar itu juga masih saya bawa sebagai, wah ternyata dalam proses inner child ini juga sangat membantu saya untuk perkembangan panggilan saya, sehingga ya kadang saya kalau ketemu perempuan dulu itu memang canggung karena ya itu takut dengan sosok seorang ibu yang galak gitu. Tetapi di akhir-akhir ini ya ketika mengalami proses itu, jadi saya pribadi tidak merasa canggung ketika bertemu atau berhadapan dengan seorang perempuan. Dan ya ini menimbulkan efek yang bagi saya sangat luar biasa, sehingga yang saya baru sadari selama ini kelemahan-kelemahan, ketakutan-ketakutan saya ternyata berlatar belakang dari masalah-masalah yang dahulu yang kadang saya kurang menyadari hal itu. Itu sih Romo dari saya. Terima kasih Bruder. Nah ini teman-teman ya, salah satu pengolahan hidup yang biasanya dialami oleh teman-teman yang masuk dalam hidup pembiara ya. Saya nggak tahu ya nanti teman-teman yang awam. Saya berharap sih bahwa pendekatan psikologi hidup rohani ya, ini juga nanti berlaku untuk kalian ya. Atau nanti kalian bisa mencari ya forum-forum di mana misalnya menemukan inner child ya. Jadi saya bisa membayangkan ya, Bruder Rizky ini kalau di kampus pendidikan, waduh, banyak perempuannya. Banyak yang berambut panjang, guys. Ya. Nanti teman-teman yang perempuan berambut panjang ya, jangan godain Bruder. Inner child-nya muncul kan, Der. Ya. Jadi menunduk dan seterusnya ya. Yang penting adalah bahwa kita mengenali itu ya, ada sesuatu yang perlu kita kembangkan ya. Dan tadi latihannya dengan gambar dengan dua tangan yang berbeda ya. Nah, jadi tangan kiri itu inner child kita ya, tangan kanan Rizky yang sekarang ya. Dan biasanya semakin jelas ya yang bisa kita gambar, itu persoalannya juga tidak samar-samar lagi ya. Kita jadi lebih tahu. Kalau ada latihan-latihannya enggak, Budha? Misalnya kan Budha tadi mengalami ya, misalnya ketemu apa ya sosok ibu apa ya, ternyata apa ya itu menjadi bagian dari inner child-nya Budha ya. Ada latihan-latihan tertentu enggak Budha yang Budha lakukan atau Budha apa ya mungkin formator pengen ya Budha lakukan gitu selama masa formasi? Kalau saya pribadi menggunakan kontemplasi, Romo. Kontemplasi. Kontemplasi, tetapi sebelum melakukan kontemplasi itu ya kami di sini sering menggunakan dengan sadhana, di mana doa keheningan. Karena dengan keheningan itu bisa membantu ya saya pribadi untuk bisa masuk ke dalam pengalaman-pengalaman yang mungkin tidak mengenakan maupun yang mengenakan. Maka ya yang paling sering ditanamkan di sini, yakni bagi yang setiap pagi ya kami berusaha untuk sadhana, doa hening selama 30 menit untuk ya merasakan terlebih dahulu alam, kemudian angin, udara dan lain sebagainya, sehingga kemudian barulah nanti akan berkontemplasi dengan ayat kitab suci atau dengan membayangkan seorang sosok siapa dan lain sebagainya di dalam hidup saya maupun hidup teman-teman yang lain. Itu sih Rom. Oke ya, terima kasih Bruder atas sharingnya. Saya kira ini sangat membantu. Apakah ada suster atau bruder lain yang mau bercerita? Ya, karena ini sayangnya ya teman-teman belum diberlakukan untuk semua ya. Karena ini seringkali masih berbiaya program ini ya. Oke. Saya tanya suster aja ya. Siapa ya suster yang ada di sini? Suster Monica tidak ada kameranya. Maka yang ada di sini tinggal Suster Evarista, tadi sudah saya minta bicara. Jadi Suster Cornelia. Ya. Pernah mengalami pengolahan hidup, Suster? Suster Cornelia? Pernah, Romo. Oke ya. Teman-teman, terutama dalam hidup pernikahan ya, seringkali kalau di Amerika ini sudah diberlakukan ya untuk pasangan-pasangan yang mau menikah, yaitu mereka melihat compatibility-nya ya.
secara psikologis. Di Indonesia saya kira yang sudah mulai dilakukan adalah ini ya, tes medis. Jadi nanti teman-teman ya, terutama kalau kalian mengurusi ini, terutama mereka yang secara ekonomi mampu ya, tes medis ini untuk mengecek ya kesiapan fisik kalian ya untuk memasuki hidup rumah tangga. Jadi nanti misalnya kesuburan Anda ya sebagai laki-laki atau sebagai perempuan ya, kalau diketahui sejak awal ya, tentu nanti secara psikologis juga misalnya apakah Anda punya orientasi seksual lain ya, karena itu kan nanti bisa apa ya, kalau kalian ternyata punya orientasi seksual lain ya, itu bisa menjadi penghalang untuk melangsungkan pernikahan ya. Dan ini secara medis, pendekatan medis semakin canggih ya, untuk termasuk nanti juga pendekatan psikologi ya. Misalnya Anda dengan ciri-ciri kepribadian seperti ini ya, jadi ada psychological compatibility ya. Ini di Amerika sudah dipakai. Jadi secara psikologis Anda itu cocok nggak hidup bersama? Kalau halangannya itu besar sekali, barangkali lalu tidak direkomendasikan. Nah, sekarang ini semakin banyak ya yang dilakukan. Di Indonesia barangkali akan growing ya. Lama-lama semakin banyak, selain ini ya penyelidikan kanonik ya. Itu kan seringkali masih bocor ya. Kalian jujur ya, Romonya juga berusaha mati-matian melakukannya, tapi kadang-kadang ada sisi yang tidak tersentuh ya dari penyelidikan kanonik. Meskipun pertanyaannya seringkali sudah sangat detail. Oke, Suster, silahkan. Terima kasih, Romo. Kami sebelum masuk novis itu kami adakan pengolahan hidup selama 2 minggu bersama Suster Herwida. Itu yang diolah. Salah satu pakarnya ya, ADM itu punya pakar. Ya, ada beberapa tarekat ya. Suster itu, lalu kami dulu di SY punya Romo Mardi Prastia ya, yang sudah almarhum ya. Salah satu jagonya di kampus kita ada loh guys, Romo Andreas Setiawan. Nanti kalau kalian punya kesempatan, terutama di semester 8 retret, nanti Romo Andreas Setiawan akan mengajak kalian mengolah hidup kalian. Jadi sediain tisu mulai dari semester sekarang ya. Karena mungkin kalian butuh sekarung guys. Romo Andreas Setiawan tuh jago banget. Romo Andreas Setiawan tuh ketika SMA ya, dia satu-satunya orang di seminari yang memiliki buku psikologi hidup rohani. Jadi nanti kalau ketemu Romo Andreas Setiawan, silahkan disapa, Romo saya diolah dong hidupnya gitu ya. Nanti lihat komentarnya Romo Andreas Setiawan ya. Tapi pokoknya dia paling jago di kampus kita. Yuk, Suster, lanjut. Itu kami diajak pertama itu menulis sejarah hidup mulai dari keluarga, sejak lahir sampai kami masuk suster. Lalu kami menemukan siapa diri kami sebenarnya. Lalu kami diajak untuk menerima pengalaman-pengalaman pahit yang kami alami, lalu mengolah bersama Tuhan di dalam doa dan keheningan itu, Rom. Dan yang saya temukan saya itu bagaimana saya itu ketika siapakah saya ini. Yang saya temukan itu karena dari pengalaman keluarga, karena saya anak bungsu, kadang-kadang itu merasa ada rasa takut mau buat salah begitu, karena di rumah kalau mau buat ini kamu jangan buat itu, biar kakak saja yang buat gitu. Jadi sebagai anak terakhir ya ikut saja ya, seperti tadi itu dimanja seperti itu, Romo. Jadi bisa berpengaruh ketika saya masuk suster. Jadi saya lebih senang tidak mau tampil ya, tinggal di belakang atau apa seperti itu, Romo. Jadi ketika disuruh lektor atau apa begitu, saya sering menolak, saya tidak bisa gitu. Ya, jadi kakak saja ya. Ya. Ketika masuk suster ya tidak ada
kami kan diberi tanggung jawab masing-masing. Kalau di rumah kan ada kakak, ya kakak begitu. Ketika sampai masuk suster, ya bertanggung jawab sendiri dengan tadi itu berani keluar dari zona nyaman, ya rasa kecil, rasa takut tadi itu berusaha untuk tampil seperti itu Romo. Ketika berkat dari pengolahan hidup yang saya alami. Begitu, Romo. Oke, terima kasih Suster ya. Itu ya teman-teman mengenali ada sesuatu yang barangkali menjadi, kalau kita sebut cacat ya, sebenarnya mungkin tidak terlalu baik ya istilahnya, tetapi sesuatu yang kita bisa growing lebih lanjut ya sebagai pribadi. Dan di dalam hidup pernikahan juga ini penting banget ya teman-teman. Dan saya akan langsung jam saja ya pada bagian yang terakhir, karena buat saya ini penting ya. Pembicaraan kita tentang perkawinan, terutama ketika sedang mengalami krisis, adalah kita kadang-kadang langsung omong tentang ini ya, boleh terima komuni atau tidak. Nah, menurut saya dokumen ini banyak banget loh bicara tentang pentingnya komunitas ya, terutama di hadapan keluarga-keluarga yang sedang mengalami persoalan dalam hidup perkawinan mereka. Bahwa kita tidak buru-buru ya memberikan judgement ya, dan bahkan juga di gereja itu disadari bahwa seringkali ya penanganan kasus pembatalan perkawinan itu sulit untuk diperoleh dan seringkali memakan waktu yang terlalu lama. Padahal sinode yang berbicara tentang perkawinan itu sangat berharap kalau bisa itu tanpa biaya. Jadi spiritnya adalah betul-betul membantu keluarga-keluarga yang sedang ada dalam proses pembatalan perkawinan. Dan lambatnya proses itu seringkali membuat tidak nyaman dan bahkan meletihkan ya kedua belah pihak. Dan juga nanti ada usaha-usaha, misalnya sekarang ini ya, keuskupan itu diberikan wewenang yang lebih besar ya untuk kita sebut ya mengadili atau memberikan penghakiman ya dalam arti positif untuk kasus-kasus yang dibawa kepadanya. Dan bahkan juga bentuk-bentuk penemanan gereja ya, misalnya dengan komuni bagi pasangan yang telah bercerai dan kemudian memulai hidup yang baru dan menunjukkan kesetiaan ya. Kita tidak pernah memberikan mereka tempat yang minor ya. Kita tidak mendiskriminasikan mereka. Jadi bahasa-bahasa yang seringkali sebelumnya banyak dipakai ya, ekskomunikasi, larangan komuni, itu seringkali membuat wajah gereja itu menjadi ruang penghakiman ya untuk keluarga-keluarga yang bermasalah. Nah, Paus Fransiskus terutama itu sangat menekankan ya paras gereja yang berbelas kasih. Dan itu saya kira menjadi wajah baru ya gereja terutama di hadapan kasus-kasus pernikahan. Oke, rekan-rekan, itu yang bisa kita bahas dalam pertemuan yang tidak panjang ini. Saya akan memberikan pengantar sedikit ya untuk UTS kalian. Kalian kira-kira mau ngapain ya untuk UTS ya? Nah, UTS kalian itu akan memakai materi hari ini, guys. Jadi ambillah salah satu tema dalam keluarga ya, yang sedang kita bicarakan, terutama dalam 2 pertemuan terakhir ya. Pertemuan pertama itu kita banyak membahas tata perayaan perkawinan. Kalau ada tema yang menarik di situ, silahkan kalian nulis ya. Misalnya hal-hal yang baru ya, misalnya ketiadaan doa tobat di dalam perayaan perkawinan ya. Ini kan sesuatu yang baru ya. Maka itu bisa ditulis ya. Bisa juga soal berkat untuk kedua mempelai
Dari yang dulu barangkali lebih menekankan mempelai perempuan karena menyimbolkan gereja, sekarang ini doa berkatnya itu untuk kedua mempelai. Misalnya, tapi sebagai Romo saya waktu itu agak curious ya teman-teman ya. Kok doa untuk mempelai perempuannya lebih panjang sih daripada yang laki-laki ya? Nah ternyata setelah belajar liturgi saya jadi tahu, oh iya, karena memang dulu itu dikhususkan untuk yang mempelai perempuan. Dan kemudian baru mempelai yang laki-laki ditambahkan ya. Atau terkait dengan tema-tema terkait dengan pastoral keluarga ya. Tadi para bruder, suster ya berbagi soal pengolahan hidup ya. Nah, apakah ini menjadi sebuah tema yang penting terutama buat kalian yang sedang menyiapkan diri untuk hidup perkawinan? Kalau misalnya itu menarik buat kalian, kalian bisa nulis tentang itu ya. Atau pengalaman-pengalaman keluarga yang lain. Jadi ambillah salah satu tema, terutama terkait dengan perkawinan yang kita bicarakan dalam 2 minggu terakhir ini ya. Lalu tempatkanlah paper itu dalam bingkai ya. Apakah itu nanti pembaruan janji perkawinan, atau liturgi untuk menyiapkan perkawinan, atau mungkin juga nanti apa ya, ekaristi untuk para lansia. Jadi kan boleh mengambil ya salah satu fase yang menurut kalian kayaknya ini belum banyak digarap deh ya. Nah itu apakah nanti silahkan kalian membaca ya secara keseluruhan dari Amoris Laetitia pada bagian yang kita bagi aja ya teman-teman, terus nanti juga larangan komuni ya. Bagian itu silahkan kalian baca. Oke, sambil merenung-renung dan mungkin memikirkan pertanyaan ya. Sebentar ya. Kayaknya ini sudah ya. Sorry ya. Ternyata bukan ini yang mau saya mainkan kepada kalian ya, tapi yang ini. Oke, sambil memikirkan pertanyaan. Lagu ini masih baru, judulnya Kangen nih Heri. Kayaknya cuma mata kuliah ini ya, ada Didi Kempot di dalamnya ya. Wes puasa wes ya. Dori saja nyanyi lagu Kangen nih Heri. Semoga lagu ini mewakili perasaan Anda. Sing wes tahu biar. Minggu depan kita tidak ada kuliah ya, teman-teman. Minggu depan adalah waktu buat kalian untuk nulis. Dan nulisnya nggak usah panjang-panjang, antara 500 sampai 700 kata. From the point. Oke, rekan-rekan, hidup perkawinan, ya kalau dalam liturginya Mas Didi Kempot itu dijogeti ya. Nah, dalam paper kalian kita sebenarnya berharap ya ada teologi baru tentang perkawinan ya, yang nanti kita pelan-pelan akan inklusikan di dalam liturgi ya. Itu maksud kalian membuat paper ya. Jadi kita pengen punya kontribusi pada gereja, hal-hal apa yang kita bisa buat ya. Terutama dengan teologi yang ada di Amoris Laetitia. Ada banyak banget sih materi yang bisa kalian angkat ya. Jadi temukan salah satu tema yang menarik ya. Cakupannya sangat luas ya. Dari kecil sampai menikah, bahkan kalau sudah ada masalah ya. Tema apa yang menarik, angkat salah satu lalu digalang. Gitu teman-teman. Dan nanti kalau masih ada pertanyaan, tulis saja ya di grup ya. Kalian masih punya waktu ya. Kapan dikumpulkan? Tak beritahu minggu depan ya.
Nah, tapi kira-kira saya tetap pengen kalian punya waktu yang cukup ya, juga dengan paper-paper yang lain yang diberikan oleh dosen kalian. Minggu depan adalah saatnya kerja pribadi. Nah, setelah ini kalian masih bisa kerja pribadi ya. Oke, gitu teman-teman. Ya, cepatlah pulang ya, karena saya sudah menanti kalian. Didi Kempot. Terima kasih semuanya dan selamat pagi. Terima kasih, Romo. Oke, sama-sama teman-teman. Terima kasih, Romo. Oke. Terima kasih, Romo. Terima kasih, Romo. Terima kasih, Romo.